Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syukron Habibie Lubis dengan NPM 2108206 Di sini saya akan menjelaskan tentang primary survey pada blok emergensi. Nah, primary survey terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Yang pertama ada Eh, sebelumnya frame survei ini digunakan dalam kedokteran darurat untuk menilai dan menstabilkan pasien secara efektif dan cepat. Metode ini diterapkan pada pasien trauma dalam kondisi kritis lainnya untuk mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang mengancam jiwa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada airway, eh, jalur nafas dengan proteksi tulang servikal. Itu tujuan utamanya dan memastikan jalan nafas pasien terbuka dan melindungi tulang servikal pada pasien trauma. Untuk langkah-langkahnya, evaluasi potensi jalan nafas dengan mendengarkan suara nafas terlebih dahulu, kemudian dia melihat pergerakan dada dan mengevaluasi adanya obstruksi, misalnya adanya benda asing, darah, ataupun sekresi. Kemudian, jika ada obstruksi, lakukan manuver chin lift atau jaw thrust tanpa ekstensi leher pada trauma servikal. Jika diperlukan, berikan airway adjunct seperti oropharyngeal airway ataupun OPA ataupun nasopharyngeal airway ataupun NPA. Kemudian jika pasien gagal mempertahankan jalan napas, lakukan intubasi endotracheal ataupun koniotomi darurat. Nah, pada head tilt chin lift tadi, jika kita melihat ada sumbatan, kita lakukan juga suction. Kemudian untuk breathing, pernapasan dan ventilasi. Setelah jalan napas terbuka, evaluasi pasien. Apakah pasien masih bernapas dengan adekuat. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, inspeksi terlebih dahulu. Lihat dulu gerakan dadanya, simetris ataupun asimetris. Adanya retraksi interkostal ataupun penggunaan otot bantu nafas. Kemudian valvasi dia dengan meraba. Apakah ada dia deformitas ataupun gravitasi eh, yang menandakan ada fraktur iga ataupun pneumotoraks. Kemudian kita auskultasi dengan mendengarkan suara nafas. Periksa apakah ada asimetri ataupun suara nafas menurun. Untuk intervensinya eh, berikan oksigen suplementasi dengan masker non rebreathing ataupun back valve mask ataupun BVM jika ada gangguan ventilasi. Jika ada pneumothorax tension, lakukan dekompresi jarum di ruang interkostal kedua garis mid mid clavicula. Jika ada hema hemothorax masih lakukan thoracostomy yaitu pemasangan cistak. Kemudian yang ketiga circulation. eh, Tujuan dari tahap ini untuk memastikan perfusi jaringan yang adekuat dan mengontrol pendarahan eksternal. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama ada evaluasi nadi, yaitu periksa nadi karotisnya jika pasien tidak sadar, atau nadi radial jika pasien sadar. Kemudian cek tekanan darahnya. Hipotensi bisa, jika dia hipotensi, dia bisa mengindikasikan shock hipovolemik yang terjadi akibat pendarahannya itu. Kemudian inspeksi tanda hipoperfusi seperti kulit pucat, dingin, berkeringat, atau adanya tanda cyanosis, akralnya dingin atau hangat. Kemudian identifikasi perdarahan eksternal. Hentikan perdarahan dengan tekanan langsung, tourniquet atau hemostatic dressing jika perlukan. Nah, jika diperlukan, lakukan akses intravena besar yaitu 18J atau lebih besar dan berikan cairan kristaloid RL ataupun NS secara cepat. Jika terdapat tanda shock hemoragik, pertimbangkan transfusi darah segera. Kemudian untuk kita mengecek disability yaitu evaluasi status neurologis untuk menilai tingkat kesadaran si pasien itu.
Untuk langkah-langkahnya, gunakan skala GCS ataupun Glasgow Coma Scale untuk menentukan tingkat kesadaran. Biasanya yang GCS normal itu 15. Untuk GCS yang ada indikasi atau untuk intubasi itu kurang dari 8. Yang pertama itu evaluasi dulu pupil, ukurannya simetris atau tidak, serta respon terhadap cahaya. Periksa defisit neurologisnya, seperti kelemahan ekstremitas ataupun refleks patologisnya. Jika ada penurunan kesadaran tiba-tiba, pertimbangkan hipoglikemia sebagai penyebab dan kadar glukosa. Di disability ini juga kita mengecek dengan cara E, verbal dan motorik dan gerakannya. Seperti kita ajak pasiennya bicara, kemudian untuk kita lihat juga apakah dia eh, matanya refleks ketika kita panggil, kemudian em, kita suruh dia menggerakkan tangannya, apakah dia menggerakkan atau menghentakkan ataupun sama sekali tidak bisa menggerakkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada exposure dan environment, yaitu pemeriksaan seluruh tubuh dan pengendalian suhu. Pastikan si pasien itu diperiksa secara menyeluruh tanpa mengabaikan kemungkinan cedera yang tidak terlihat. Eh, Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama lepaskan dulu pakaian pasien secara hati-hati untuk memeriksa tanda-tanda trauma, misalnya fraktur, luka tembak, luka tusuk, ataupun luka bakar. Kemudian lindungi pasien dari hipotermia, terutama pada pasien trauma dengan kehilangan darah besar. Kemudian berikan selimut penghangat atau pemanas eksternal untuk mencegah hipotermia. Langkah-langkah ini kita persiapkan untuk secondary survey. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.